Berikut contoh kelengkapan berkas yang perlu dikirim melalui Google Form dalam rekrutmen mitra statistik PPS 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang perekam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kali ini akan saya informasikan contoh-contoh berkas apa saja yang perlu ditambahkan ke dalam Google Form dalam rekrutmen mitra statistik PPS 2024 dan untuk mengetahui berkas-berkas yang dimaksud dan barangkali ini merupakan persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh teman-teman berdasarkan kebijakan dari PPS Kabupaten atau Kota teman-teman, pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi setelah, saya dinyatakan lolos untuk seleksi administrasi, langkah yang setelahnya yang saya lakukan yaitu mengakses website resmi untuk PPS kabupaten di mana saya tinggal dan dalam keterangan tersebut tertera bahwa setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, diwajibkan calon mitra untuk mengupload berkas tambahan melalui Google Form yang sudah dikirimkan alamatnya ya, melalui, website resmi tersebut. Setelahnya teman-teman, di sini yang ada di wilayah saya juga diharuskan memilih jadwal untuk tes pelaksanaan tes kompetensinya dan kebetulan, untuk jadwalnya sudah saya pilihkan dan sedang menunggu untuk jadwal pelaksanaan tesnya karena kebetulan terhalang karena adanya Sabtu Minggu ya, jadi belum bisa mengerjakan tes kompetensi. Maka, langkah yang saya lakukan yaitu mengupload berkas terlebih dahulu melalui Google Form yang sudah dikirimkan atau sudah dialamatkan ya, alamatnya sudah tertera dalam website resmi PPS kabupaten saya. Dan setelah saya akses ternyata tampilannya seperti ini, rekrutmen calon mitra statistik PPS Kabupaten. Nah, ini nama kabupaten saya tahun 2024. Di sini ada keterangan alamat emailnya dan apabila dalam HP teman-teman ternyata menyimpan lebih dari satu alamat email dan alamat email tersebut bukan yang digunakan untuk saat mendaftar akun sobat bisa diganti saja, ganti akun dan kemudian nama, alamat email dan foto yang terkait dengan akun Google akan direkam saat kita mengupload file dan mengirimkan formulir. Jadi berupa formulir ya. Di sini ada ketentuan emailnya. Di sini ada rekam alamat email kita sebagai email yang disertakan dengan respon saya. Jadi saya checklist. Jika teman-teman memiliki tampilan seperti ini dan kebetulan misalkan berkas yang harus ditambahkan sama, teman-teman checklist saja. Kemudian teman-teman diminta untuk mengisikan nama lengkap calon petugas. Ini belum saya isikan ya. Kemudian setelahnya ada nick-nya, pastikan nick yang terdaftar di sini dan, yang terdaftar sebelumnya di akun Sobat dan juga yang teman-teman tuliskan di sini itu sama. Kemudian email saat pendaftaran di Sobat PPS. Nah ini, pastikan emailnya adalah email yang sama pada saat teman-teman membuat akun Sobat PPS ya. Jadi emailnya memang juga harus sama, selain nick, nama lengkap juga harus sama. Jadi ini kaitannya nanti ke belakangnya adalah untuk, menyinkronkan antara data yang teman-teman kirimkan ini melalui Google Form ini, formulir ini dengan, berkas yang sudah diupload di akun Sobat PPS teman-teman. Setelahnya di sini diminta untuk mengisikan nomor HP atau WA calon petugas. Nah, ini juga nomornya harus sama ya dengan yang terdaftar. Kemudian ada pertanyaan, apakah saudara atau saudari bersedia ditugaskan pada posisi yang berbeda dengan posisi saat pendaftaran melalui Sobat PPS? Ini ada pernyataan, teman-teman bersedia atau tidak, misalkan ditempatkan di posisi yang berbeda dengan yang saat teman-teman mendaftar. Misalkan teman-teman mendaftar di pendataan, ternyata bisa saja kemungkinan ditempatkan di pengolahan atau sebaliknya, teman-teman mendaftar di pengolahan, apabila ditempatkan di pendataan bersedia atau tidak, seperti itu. Jawab sesuai dengan jawaban teman-teman ya atau tidaknya. Setelahnya, apakah saudara atau saudari bersedia mengikuti pembelajaran materi online atau offline apabila terpilih menjadi mitra untuk pelaksanaan survei atau sensus pengolahan atau pengolahan di BPS kabupaten, di suatu kabupaten ini misalnya adalah kabupaten saya, maka dipilih juga ya atau tidak.
Dan seterusnya, apakah saudara atau saudari bersedia menandatangani perjanjian kerja sebagai petugas survei atau sensus atau pengolahan dan tidak terikat dengan pekerjaan lain? Jadi pada saat pelaksanaan survei atau sensus atau pengolahan, teman-teman bersedia tidak pada saat kegiatan tersebut tidak terikat kontrak dengan pekerjaan lain? Nah, kemudian apakah saudara atau saudari bersedia mengikuti semua aturan yang berlaku sebagai mitra di BPS Kabupaten? Ini contohnya kabupaten saya ya atau tidak. Kemudian apakah saudara atau saudari memiliki dan menguasai komputer atau laptop? Jika teman-teman menemukan pertanyaan seperti ini disesuaikan dengan keadaan teman-teman juga ya. Dan setelahnya, apakah saudara atau saudari mampu menggunakan komputer atau laptop? Dijawab ya atau tidak. Apakah saudara atau saudari memiliki dan menguasai gadget atau tablet atau smartphone? Dijawab juga dengan jawaban ya atau tidak memilih. Apakah saudara atau saudari mampu menggunakan gadget atau tablet atau smartphone? Dipilih juga jawabannya ya atau tidak. Setelahnya, apakah pernah menjadi petugas lapangan survei atau sensus PPS? Dijawab sesuai dengan pengalaman teman-teman. Jika iya, ya dijawab iya. Jika tidak, tidak. Ini untuk yang jawabannya iya, jika pernah menjadi petugas survei atau sensus PPS, sebutkan contohnya apa. Misalkan ini untuk pengalaman saya ya, sebagai pencacah Reksosek, sebagai pencacah Susenas untuk Maret 2023, misalkan seperti itu, sebagai asisten fasilitator untuk kegiatan FKP, kemudian sebagai pencacah untuk kegiatan ST, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman tuliskan pengalaman-pengalaman teman-teman ya. Karena untuk jawaban yang ada di sini nanti akan disinkronkan dengan jawaban yang sudah teman-teman isikan di akun Sobat PPS teman-teman. Apakah pernah menjadi petugas pengolahan survei atau sensus PPS? Ini dijawab dengan pengalaman teman-teman. Ini untuk saya pribadi, saya belum pernah menjadi petugas pengolahan, maka jawaban saya untuk pertanyaan ini adalah tidak. Setelahnya, jika pernah menjadi petugas pengolahan survei atau sensus PPS, sebutkan ini contohnya sama seperti yang saat pendataan ya atau lapangan. Jadi misal teman-teman punya pengalaman di pengolahan dalam kegiatan apa disebutkan saja. Setelahnya, apakah saudara atau saudari memiliki SIM C yang masih berlaku, teman-teman punya atau tidak? Ini disesuaikan dengan masing-masing dari teman-teman ya, realnya itu bagaimana. Kemudian, jika memiliki SIM C, upload SIM C. Jadi apabila teman-teman memiliki SIM C, di sini ditambahkan file, teman-teman upload SIM-nya tersebut. Tetapi apabila teman-teman tidak memiliki, berarti jawabannya tidak ya. Tadi apakah saudara atau saudara memiliki SIM C yang masih berlaku? Jika tidak, maka tidak perlu mengupload SIM tersebut. Kemudian ada tampilan seperti ini, teman-teman klikkan saja berikutnya. Dan kemudian ada penegasan di sini. Ada 7 poin penegasan, yaitu yang pertama, rekrutmen ini ditujukan untuk penataan basis data calon mitra statistik 2024 sehingga nama-nama yang ada pada basis data tersebut berpeluang mengikuti kegiatan statistik di BPS Kabupaten saya ini ya, tahun 2024. Selanjutnya, nomor 2, kegiatan rekrutmen calon mitra statistik tahun 2024 bersifat terbuka. Setelahnya pendaftar yang lolos rangkaian kegiatan rekrutmen calon mitra statistik 2024 akan masuk dalam basis data calon mitra statistik 2024. Penugasan kepada calon mitra statistik pada suatu kegiatan statistik akan disesuaikan dengan jumlah dan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Jadi penugasan itu sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang sudah ditetapkan ya. Setelahnya, kegiatan rekrutmen calon mitra statistik tidak dipungut biaya. Keputusan panitia adalah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Pendaftar diharapkan membaca dan mempelajari pengumuman dengan cermat. Adapun untuk pengumuman itu sendiri biasanya akan diumumkan di website resmi BPS Kabupaten atau Kota masing-masing. Ya demikian untuk contoh berkas tambahan yang perlu teman-teman isikan. Ini kebetulan untuk di kabupaten saya tinggal berupa Ajiform ya. Dan di sini seperti formulir tinggal mengisikan data diri kemudian menjawab pertanyaan yang kaitannya jawabannya adalah ya atau tidak. Ini sama seperti tes wawancara online seperti itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan salam sukses selalu tentunya. Jika ada pertanyaan atau mau sharing silahkan ditulis saja di kolom komentar barangkali.